Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya pertama kali mu'alaf itu di Desember 2018. Perjalanan saya menjadi mu'alaf itu berawal dari keinginan saya melihat lingkungan sekitar saya rata-rata adalah muslim. Jadi saya merasakan Islam itu nyaman bagi saya itu ketika bulan Ramadan, di mana setiap bulan puasa saya melihat teman-teman saya berkumpul dengan keluarganya seperti buka puasa, sholat tarawih, dan lebaran itu kayaknya menyatu dengan keluarganya. Tapi setelah saya bedakan dengan agama saya, dengan hari raya Natal, itu jauh sekali bedanya. Jadi itu yang bikin saya, oh ternyata Islam kekeluargaannya dapet ya, terus bikin saya tenang. Dan yang bikin saya mantap untuk masuk Islam adalah ketika saya mendengar suara takbir pada malam takbiran. Yang bikin saya mantap, di saat saya mendengar suara takbir, itu saya ngerasa adem sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya mantap. Dan kenapa saya bisa ada di titik baca syahadat di pesantren Anaba ini berawal dari teman saya. Pertama saya diajak untuk kajian dan di situ posisinya saya belum mu'alaf sama sekali. Jadi saya diajak kajian dan saya dipinjemin gamis, kerudung, dan di situ saya dikenalkan oleh salah satu ustazah, di mana ustazah itu juga seorang mu'alaf dan dia adalah mantan pendeta. Jadi di situ saya dikasih pencerahan masuk Islam tuh seperti ini, jadi mu'alaf tuh seperti ini. Dan di hari itu setelah saya pulang kajian, di situ saya memantapkan diri, oh saya harus mu'alaf, saya bisa mu'alaf seperti ustazah ini gitu. Dari situ saya dikenalkan oleh ustazah yang mantan pendeta ini untuk ke pesantrennya Ustadz Nababan. Jadi dari situ saya dibawa ke sini langsung. Cuman waktu itu Ustadz Nababan sedang berhalangan hadir, jadi saya dimu'alafkan, disahadatkan oleh Ustadz Iwan. Jadi saya sebelum disahadatkan, saya dibimbing dulu, dikasih arahan seperti ini, untuk menjadi mu'alaf. Terus seperti ini konsekuensinya dari keluarga, dari lingkungan, dan dari situ setelah saya diberi nasihat, arahan, di situ saya semakin memantapkan diri untuk menjadi mu'alaf. Saya mu'alaf setelah sholat asar. Jadi sehabis kita sholat asar, saya di situ mulai untuk membaca syahadat di musola. Jadi dari situ setelah saya resmi menjadi seorang mu'alaf, kehidupan saya berubah 100%. Jadi di situ saya mulai belajar sholat, terus saya pelan-pelan belajar mengenal tulisan-tulisan Arab yang sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali, tidak bisa membaca sama sekali tulisan Arab. Sampai detik ini saya masih proses belajar. Perbedaan sebelum dan sesudah saya menjadi mu'alaf itu sangat jauh beda. Jadi dimana ketika saya merasa banyak masalah, saya lari ke sholat. Alhamdulillah setelah saya menjadi mu'alaf, memang faktor yang bikin sedih itu adalah di keluarga, karena di keluarga saya sama sekali 100% itu non muslim. Jadi benturan semua, ocehan, caci maki, semua saya dapatkan dari keluarga. Dari situ saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung, sampai pada akhirnya saya diusir dari rumah. Di situ saya mencoba untuk tetap bertahan hidup. Terus alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan kerjaan yang baik, dan saya sekarang hidup sendiri. Saya hidup sendiri sebatang kara. Jadi tidak ada keluarga yang mau, sampai detik ini tidak ada keluarga yang mau menanyakan kabar saya, keberadaan saya itu tidak ada. Dan sampai saat ini ya cuman teman-teman saya saja yang support saya sampai pada detik ini. Itu pengalaman saya sampai bisa jadi mu'alaf sampai seperti ini.
Tapi alhamdulillah Allah ngasih saya orang-orang baik, orang-orang yang tulus buat saya, karena saya percaya Allah tuh pasti nunjukin jalan yang terbaik, pasti buka jalan buat orang-orang yang percaya sama Allah gitu aja sih. Itu pengalaman saya sebelum dan sesudah menjadi mu'alaf. Alhamdulillah Allah ngasih hidayah yang begitu luar biasa, karena awalnya saya ragu, tapi Allah mantapin diri. Berawal dari ikut kajian itu sampai dipertemukan oleh seorang mantan pendeta dan dikasih jalan untuk ada di Anaba ini, itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba baca komentar dari teman-teman kita lagi. Alhamdulillah semakin banyak orang cerdas dan waras pilih Islam agamanya dan mualaf, semoga dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama Islam dan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah bertambah lagi saudara seiman kita, semoga Yohana dan kita semua tetap istiqomah menjalankan ibadah menurut syariat Islam secara kafah. Amin Tuhan. Masalah alhamdulillah, semoga adik Yohana dan selalu istiqomah dalam iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya ini lagi teman-teman, ada lagi dari kakak ini, katanya alhamdulillah masih ada orang baik di kota besar yang mau mensedekahkan atau mewakafkan tanah yang sangat berharga di ibu kota Jakarta untuk tujuan yang amat mulia, yaitu untuk dibangun gedung pusat mualaf Center Jakarta. Semoga ibu ini dilimpahkan rezeki yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman, masih banyak di kampung-kampung di Jakarta ya, masih ada orang yang baik hati yang mau menyedekahkan tanah untuk menjadi tempat para mualaf. Nah, kita di situ teman-teman mendukung atas pemberian orang yang memberikan sedekahnya ini, dan kita doakan teman-teman orang yang menyedekahkan itu mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, ada lagi, alhamdulillah semoga istiqomah, dimudahkan segala urusannya dan mendapatkan imam yang dapat membimbing di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan teman-teman kita yang sudah mendoakan ini, mudah-mudahan mendapatkan imam yang baik yang bisa membimbing para mualaf yang putrinya. Alhamdulillah ya Allah, berkallah mawabiyana, semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah menjadi saudaraku dan saudari kaum muslim ya teman-teman, yang ini sudah masuk Islam, dan kita doakan semoga kita selalu bersamanya dia, dan kita mendukung beliau untuk memberikan pencerahan bagi kita semua untuk memberikan motivasi dan memberikan cerita yang terbaik kepada kita. Cantik dapat hidayah lagi, langkah karunia Allah padamu, semoga istiqomah dan rahmat serta berkah Allah selalu menyertai panjang hidup anakku. Ya, ini teman-teman, mungkin ibu-ibu yang mendoakan ini, dan dia mendoakan anak ini mudah-mudahan agar anak ini selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada mualaf ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dan kita juga kepada teman-teman semua, saya doakan terus mudah-mudahan agar rezeki teman-teman semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita doakan agar hamba ini tetap berpegang teguh dalam iman Islam hingga akhir hayat. Semoga keluarganya yang belum muslim diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan keluarganya yang masih belum muslim, mudahan secepatnya memeluk agama Islam, biar kita bersama-sama dalam memeluk agama Islam dan kita juga bersama-sama satu Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, cantiknya mualaf ini. Semoga Neng Dewi setiap istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya Allah.
Sukabumi nyimak. Nah, ini kakak dari Sukabumi teman-teman, katanya Sukabumi nyimak. Mungkin beliau ini udah menonton semua video yang mualaf ini, dan kita juga teman-teman, dan kita doakan kakak ini mudah-mudahan di Sukabumi dia dapat rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, dia yang bersyahadat, aneh yang berinding. Ini teman-teman, kakak ini yang mualaf, sementara ibu ini yang merinding katanya. Aneh yang merinding, dia yang merinding katanya teman-temannya. Semoga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula kita semua umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, begitu dia pula teman-teman, dia mendoakan kita juga agar kita juga selalu bersyukur apa yang kita dapatkan teman-teman. Saya menangis sedikit akhir, dia menangis teman-teman, katanya dia menangis betapa besar jasa Ustadz Mokong kita. Ini Ustadz yang sangat terkenal ini teman-temannya untuk para mualaf di Indonesia. Semoga amal ibadah beliau terus mengalir sampai kapanpun. Saya fans berat Anda Ustadz, Syahri rindu adalah waktuku yang temannya. Mereka abang ini masih merindukan itu Ustadz Mongko kita ya, Mongko kita teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, semoga amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dapat lagi saudara seiman Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ketabahan, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini lagi ada subhanallah, Allahu akbar, walau Islam banyak yang membenci, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kasih sayangnya pada hambanya yang disayanginya. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah selalu saudaraku seiman, akhirnya lebih kekal, dan itu hanya milik orang Islam. Itu hanya orang Islam yang memiliki, kata beliau teman-teman. Nah, ada lagi banyak sebenarnya teman-teman komentar dari teman-teman kita yang sangat terinspirasi bagi kita. Subhanallah, Allahu akbar. Semoga istiqomah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Abdullah 9950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa alhamdulillah, Allahu akbar. Semoga anakku senantiasa ingat dirinya punya lebih dari 5 miliar saudara di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ya istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan segala urusan dunia dan akhirat buat kita seluruh umat baginda Muhammad Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya Tuhan. Dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Dan terima kasih ya Pak atas doanya juga. Saya suka sekali begitu habis berucap syahadat langsung disusul doa. Hal ini dalam hati yang bersyahadat dan melunturkan dosa dan terharu penuh haru kencarkan Islam ke penjuru dunia. Amin amin. Kita doakan teman-teman, dan kita semua memberikan motivasi kepada muslim-muslim yang masih keimanannya sedikit-sedikit teman-teman ya. Assalamualaikum, alhamdulillah ada yang masuk Islam. Wahai Tuhanku ya Allah, tolong bimbing saudara baru kami untuk belajar Islam dengan benar, terus temani dan lindungi iman beliau sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini berdoa teman-teman. Dia berdoa agar mualaf ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara bahaya teman-teman. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan bisa, dan doanya tadi alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat mempertahankan iman Islam sampai akhir hayat. Nah, Allah wajah Ustadz Kenama begitu terpancar, semoga sehat selalu Ustadz. Ada juga yang mendoakan Ustadz ini, dan jangan kita bosan-bosan teman-teman untuk mendoakan para ustadz-ustadz kita ya. Alhamdulillah, wahai saudaraku, engkau kembali dalam pelukan Islam.
Semoga kita semua selalu istiqomah. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya Islam, yang menyebabkan manusia menjadi manusia dan Nasrani karena kedua orang tua. Tetapi manusia wajib menjadi orang berpikir. Berdoalah wahai saudaraku saat kamu bersyahadat, bermohonlah pada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dijabah karena jiwa ragamu dalam keadaan sungguh-sungguh bersih saudaraku. Amin. Salam cinta para guru, para ustaz. Nah, masih banyak sebenarnya teman-teman komentar dari teman-teman kita. Nah, nih, alhamdulillah ya Allah, bertambah lagi satu saudara seiman kita. Semoga istiqomah saudaraku, belajar dan terus belajar karena Islam agama ilmu. Kamu akan selalu haus tentang ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Ustadz Kainama dalam menjalankan syariat agama Islam. Untuk Adinda Yon, selamatnya pintu surga Allah menunggumu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, saya akhiri di sini video ini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.